Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Ferdiansyah Pratama, NIM 2024 1200004. Di sini saya mengerjakan UTS Computational Thinking yang saya ambil itu tentang kemacetan di Kota Balikpapan. Mulai yang pertama, dari latar belakang. Jadi situasi di Kota Balikpapan itu mengalami peningkatan kemacetan lalu lintas yang terasa sejak beberapa tahun terakhir. Antrean panjang di jam sibuk di ruas-ruas utama seperti MT Haryono, Munawar, dan akses menuju kawasan pelabuhan atau industri sering dilaporkan menumpuk. Jadi apa-apa saja yang bikin penyebab kemacetan tersebut meningkat, mulai dari pendalaan. Kemacetan di Balikpapan semakin sering terjadi seiring meningkatnya jumlah penduduk, kendaraan pribadi, serta aktivitas ekonomi dan industri kota. Ruas-ruas utama seperti MT Haryono, Mula Warman, dan akses menuju pelabuhan menjadi titik-titik kemacetan terutama pada jam sibuk. Nah, jadi di kondisi ini diperparah oleh proyek pembangunan, ditambah lagi penyempitan jalur dan manajemen lalu lintas yang belum optimal. Ketergantungan masyarakat dan kendaraan pribadi dan minimnya alternatif juga membuat beban jalan semakin berat. Akibatnya, waktu tempuh perjalanan meningkat, biaya logistik bertambah, dan kenyamanan masyarakat menurun. Untuk memahami akar masalah dan menentukan solusi yang tepat, diperlukan analisis sistematis melalui pendekatan computational thinking. Mulai dari latar belakang. Jadi latar belakang yang menyebabkan masalahnya itu mulai dari pertama, itu pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan yang cepat. Balikpapan itu memiliki pertumbuhan penduduk yang signifikan, sekitar 746.000 juta jiwa yang tercatat di 2024 terakhir. Dan kepemilikan serta volume kendaraan tumbuh lebih cepat daripada penambahan kapasitas jalan. Jadi di Balikpapan itu lebih banyak manusianya daripada infrastruktur di jalan yang sempit yang masih belum update. Untuk yang kedua itu infrastruktur jalan yang belum memadai, keterbatasan jalan alternatif, persimpangan yang tidak efisien. Yang ketiga itu ada proyek pembangunan besar seperti pelebaran arus jalan. Jadi setiap jalan itu lagi diperbesar itu bakal menyebabkan kemacetan yang dimana belum lagi proyek jalan itu berapa bulan atau berapa hari ke minggu ke depan selesai. Tapi kebanyakan sih beberapa bulan. Itu yang bikin masalah macet itu makin meningkat. Untuk yang empat itu kurangnya transportasi publik massal yang efisien dan pola perjalanan yang dijamin yang menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kebanyakan orang itu menggunakan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan kendaraan pribadi, jadi jumlah bebannya itu semakin meningkat. Ditambah lagi jalan itu masih kurang memadai. Ditambah lagi jalan itu sempit, belum di-upgrade jadi lebih besar, diperlebar. Sedangkan saat diperlebar itu butuh pembangunan yang banyak biaya. Ditambah lagi kayak kendaraan berat melewati di jalan tersebut yang bikin menyebabkan macet juga. Jadi ada masalah utama penyebab kemacetan tersebut. Mulai yang pertama itu kapasitas jalan tidak seimbang terhadap volume kendaraan, menyebabkan antrian panjang di jam puncak. Untuk yang kedua, jalan utama yang terlalu sempit dan kurang lebar. Yang ketiga itu minimnya alternatif rute sehingga memperburuk jalur utama. Yang keempat itu ada gangguan akibat proyek konstruksi yang menambah lalu lintas transit dan kendaraan berat. Jadi usulan potensi solusi, perencanaan dan pembangunan jalur alternatif jalan penghubung atau lingkar di titik padat. Itu untuk solusi yang pertama. Yang kedua itu kita butuh perbaikan manajemen lalu lintas, terutama pada sinyal lampu merah sama lampu hijau. Itu lampu merah bakal kita lamain, terus yang hijau dicepatin. Ruang perpindahan angkutan umum. Yang ketiga itu ada percepatan proyek tol dan koridor utama yang sudah direncanakan rute bypass untuk arus jarak jauh. Yang keempat itu ada penguatan transportasi publik dan kebijakan pengendalian kendaraan pribadi, park and ride jalur bus cepat, serta jam kerja bergeser. Jadi penjelasan singkat tentang pendekatan computational thinking.
Computational thinking adalah cara berpikir otomatis untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang dapat dianalisis, dipecah, dan diotomasi dalam konteks kemacetan yang saya ambil berikut ini. Mulai yang pertama itu dekomposisi. Dekomposisi masalah besar kemacetan menjadi bagian-bagian terukur, mulai dari volume kendaraan, perluas, titik bottleneck atau titik kemacetannya, waktu puncak, penyebab sementara. Yang kedua itu pengenalan pola, misalnya di jam-jam puncak atau koreksi antara event atau holiday kemacetan, serta pola kendaraan berat sama yang kendaraan pribadi yang sering melintas. Yang ketiga itu ada abstraksi, memilih variabel penting seperti luas arus kendaraan, kapasitas jalan, ketersediaan rute alternatif, dan mengabaikan detail tidak relevan untuk model. Yang terakhir itu ada algoritma dan evaluasi. Jadi setiap yang dikerjakan, kita butuh evaluasi juga. Jadi apa yang kurang-kurang? Seperti membuat prosedur tindakan. Contohnya kayak jadwal pengalian arus, penempatan petugas, optimasi lalu lintas. Terus kita uji atau menilai efektivitasnya melalui simulasi atau data. Untuk yang pertama kita bakal melakukan dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi adalah suatu proses pemecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil agar mudah kita pahami. Mulai pertama itu perilaku pengguna jalan. Sering berhenti mendadak di pinggir jalan. Itu yang pertama untuk perilaku pengguna jalan orang tersebut. Yang kedua itu kebanyakan orang itu sering motong jalur, terutama pengguna motor. Untuk yang kedua itu manajemen lalu lintas, durasi lampu hijau serta merah. Jadi kebanyakan jalan-jalan utama yang paling penting dilewatin itu kebanyakan lampu merahnya lama, lampu hijaunya sedikit. Nah, jadi itu perlu kita ubah. Lampu hijaunya kita bikin lama, serta lampu merahnya itu bikin cepat untuk yang jalur utama, terutama pertigaan atau perempatan. Terus yang ketiga itu ada ruang jalan. Jalan utama terlalu sempit atau kondisi jalur alternatif itu tidak ada atau melingkar-lingkar. Untuk yang terakhir itu parkir sembarangan. Misalnya seperti angkot yang sering ngetem atau parkir di pinggir jalan mau nyari customer atau cari tambah lebih banyak. Itu kebanyakan angkot begitu. Nah, itu penyebab macetnya makin meningkat. Ditambah lagi parkir yang terlalu ambil bahu jalan. Seperti ada mobil yang ingin membeli di toko-toko atau membeli makan. Itu kebanyakan saya lihat mobil itu sering parkirnya kurang ke pinggir. Nah, itu bikin penyebab kemacetan serta memperlambat jalur utama tersebut. Itu untuk dekomposisi. Lanjut ke bagian pola. Jadi apa itu pola? Pola itu dalam artian CT atau computational thinking, pattern recognition adalah proses mengenali kesamaan, kemiripan, dan keteraturan pada sebuah masalah untuk menemukan solusi yang efisien dan bisa diterapkan pada situasi serupa. Tujuannya untuk menemukan keterulangan perilaku masalah. Yang kedua, mengenali penyebab yang sama di banyak kondisi. Tiga, membantu kita membuat solusi umum yang bisa digunakan di tempat lain. Jadi pola yang saya ambil itu masih tentang kemacetan di Balikpapan. Pola yang saya ambil lebih ke kemacetan lalu lintas di jam sibuk di kota Balikpapan, khususnya di Jalan MT Haryono dan Jalan Soekarno-Hatta. Masalah utama yang sering terjadi itu seperti kemacetan parah pada jam sibuk di jam 7 sampai 9 serta di jam pulangan jam 16 sampai jam 18.00. Mulai dari waktu saat waktu macet di jam berangkat dan pulang sekolah. Di jam 7 sampai jam 9 itu banyak kayak orang-orang berangkat sekolah atau kerja atau berangkat yang lain. Nah, ditambah lagi ada kayak misalnya truk berat yang sering melintas. Itu sama aja dia menggabungkan dari si berangkat sekolah sama kerja ini digabung lagi kendaraan truk yang berat melintas. Itu bikin macet lagi. Untuk lokasi di sekitar persimpangan besar dan area bisnis. Kendaraannya itu dominasi kendaraan pribadi, mobil dan motor. Yang ketiga, kondisi jalan. Jalurnya itu sempit, parkirnya dia di pinggir jalan kebanyakan, dan minimnya jalan alternatif.
Jadi jalan lalu lintas seperti jalan tikus atau jalan baru untuk jalur utama itu tidak ada. Yang ke yang kelima, perilaku pengguna jalan. Banyak pengemudi berhenti sembarangan dan menyalip tidak tertib. Yang terakhir itu sistem transportasi. Jadi di Balikpapan itu transportasinya umum itu kurang memadai, membuat orang lebih memilih kendaraan pribadi. Untuk polanya eh, dari faktor utama. Dari faktor utama itu banyak warga menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum. Kenapa? Karena angkutan pribadi itu lebih lebih cepat dan efisien bagi orang-orang tersebut. Nah, sedangkan kendaraan pribadi itu tidak sesuai dengan jalan yang dia lewati. Misalnya jalan itu terlalu sempit atau emang kurang diperbarui sama pemerintah tersebut. Nah, itu bikin kemacetannya itu meningkat daripada orang-orang pakai angkutan umum karena lama. Padahal kalau pakai angkutan umum itu lebih mengurangi kemacetan tersebut. Untuk yang kedua itu disiplin berkendara rendah. Jadi banyak itu orang memang dari orangnya itu sering berhenti di badan jalan sama parkirnya sembarangan. Itu yang bikin paling jengkel orang, terus ditambah lagi bikin macetnya. Yang ketiga itu aktivitas kantor dan sekolah bersamaan. Tidak ada pengaturan waktu fleksibel. Nah, yang ketiga ini waktu sekolah atau berangkat kerja itu banyak kayak bertabrakan lah jamnya sama si truk melintas, terutama di Soekarno-Hatta. Sama MT Haryono juga bagian ujung Pasar Butun. Yang kedua itu faktor infrastruktur. Yang pertama itu karena lebar jalannya tidak sebanding dengan jumlah kendaraan dari yang saya bilang tadi. Yang kedua itu terlalu banyak persimpangan dan lampu merah. Itu yang bikin tambah macet, terutama di MT Haryono. Yang ketiga, kurangnya jalan alternatif atau jalur cepat. Jalan tikusnya kurang banyak, jadi kebanyakan jalur utama. Sedangkan jalur utamanya itu begitu kayak lampu lalu lintasnya kurang, ditambah lagi banyak parkir sembarangan yang ngambil jalan tengah. Yang terakhir tidak ada area parkir yang memadai di pinggir jalan. Untuk yang ketiga itu faktor manajemen lalu lintas. Jadi kurangnya pengawasan petugas saat jam sibuk. Jadi saya pernah pagi-pagi tidak ada pengawas petugas, ditambah lagi hujan. Jadi tugasnya polisi itu lebih mengatur lalu lintas saat ada jalur utama lampu lalu lintas, terus di belokan kiri itu lewat utur. Nah, di situ polisi tugasnya lebih memajukan lampu lalu lintasnya, dipercepat lampu hijaunya, dan lampu merahnya itu lebih cepat dan lampu hijaunya lebih cepat. Lampu merahnya dicepatin, lampu hijaunya juga. Jadi pengaturan lampu lintasnya itu belum adaptif terhadap volume kendaraan. Yang tiga, tidak ada manajemen arus lalu lintas berbasis teknologi CCTV atau ATCS. Jadi si polisi ini tidak bisa ngatur data-data yang di mana tempat-tempat ramai, titik-titik teramai tersebut. Untuk dampak pola masalah, setiap masalah yang muncul dalam sistem umumnya menghasilkan dampak yang berulang dan berpola pada berbagai aspek kehidupan. Pola tersebut dapat diamati melalui keterkaitan antara satu jenis dampak dengan dampak lainnya, sehingga suatu masalah tidak hanya mempengaruhi satu bidang saja, tetapi menimbulkan rangkaian konsekuensi lanjutan. Mulai dari ekonomi, karena ekonominya itu kurang, ditambah lagi produktivitas kerjanya itu melambat, karena tidak ada biaya yang cukup untuk si pekerja tersebut dari pemerintahnya. Yang kedua itu lingkungan, polusi udaranya meningkat dan dari kendaraan menumpuk. Yang ketiga itu ada kesehatan, stres meningkat akibat waktu tempuhnya terlalu panjang. Yang keempat ada sosial, meningkatnya emosi dan konflik di jalan. Terakhir ada transportasi, biaya bahan bakarnya meningkat. Mulai dari abstraksi, jadi saya simpulkan abstraksi yang saya buat terkait kemacetan di Balikpapan. Mulai yang pertama, diagramnya itu dari perilaku pengguna jalan. Dari perilaku yang pengguna jalan, dia sering parkir sembarangan atau berhenti mendadak atau sering nyalip-nyalip, terutama pada motor.
Itu mempengaruhi nomor 3. Dia tuh semakin menurun dari pengguna jalan, jadi parkir sembarangan, ditambah lagi parkir pengguna jalan itu bikin macet. Nah, jadi perilaku pengguna jalan itu ya, bikin kemacetan semakin menambah. Contohnya, pengguna jalan yang suka berhenti mendadak atau tidak tertib membuat fenomena parkir sembarangan semakin muncul. Jadi, yang perilaku pengguna jalan itu juga termasuk dari manajemen lalu lintas. Semakin tidak tertib perilaku pengguna jalan, semakin besar juga tuntunan agar manajemen lalu lintas bekerja lebih keras. Jadi penyesuaian lampu merah hijaunya serta penempatan petugas itu butuh lebih banyak. Lanjut yang ketiga, parkir sembarangan itu juga mempengaruhi jalannya sempit. Udah jalannya sempit, banyak orang parkir sembarangan, itu yang bikin kemacetannya semakin meningkat. Yang keempat tuh yang dari jalannya sempit, itu udah kembali lagi dari perilaku pengguna jalan. Udah tahu jalannya sempit, kenapa masih aja maksa parkir? Apalagi parkirnya itu terlalu ke tengah-tengah, terutama pada mobil. Yang terakhir tuh parkir sembarangan. Dari kemacetan langsung, kendaraan yang ngetem, misalnya angkot atau parkir sembarangan menimbulkan hambatan langsung, sehingga memperlambat arus lalu lintas. Dari yang parkir sembarangan itu bakal balik lagi yang pertama, perilaku pengguna jalan. Jadi yang saya simpulin, semakin orang-orang begitu, jadi itu semakin mengulang-ulang ketika tidak diperbaikin semuanya. Yang dari parkir sembarangan sampai perilaku manajemen lalu lintas serta infrastruktur jalan tersebut. Jadi itu yang saya simpulkan dari kemacetan di Kota Balikpapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.